Beberapa minggu belakangan ini, Pichel Tekno kayaknya udah banyak banget nampilin PC dan laptop dari geng biru. Nah, oleh karena itu, biar balance ya, maka beberapa minggu ke depan, Pichel akan menampilkan review dari device-device dari geng merah alias AMD. Dan di urutan pertama Pichel, ini akan menampilkan prosesor AMD di seri 8000. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel mention tadi, bahwa kali ini kita akan ngebahas sebuah prosesor di seri terbarunya AMD, terutama untuk kalangan PC ya, ini bukan laptop, yaitu AMD Ryzen 5 8600G desktop processor. Dan untuk spek test bed review kali ini, nanti kita menggunakan spek sebagai berikut. AMD Ryzen 5 8600G desktop processor, motherboard MSI B650 Gaming plus Wi-Fi dengan chipset B650 dan soket AM5, CPU cooler menggunakan cooler AMD Raid Stealth bawaan dari prosesor, RAM 32GB DDR5 dual channel 3 GHz, SSD M2 NVMe 1TB dengan interface PCIe 4.0, dan juga integrated GPU AMD Radeon 760M dengan sharing memori sebesar 512MB, dan kita dampingi dengan layar Xiaomi XMM NT27HQ dengan ukuran 27 inci dan memiliki IPS panel dengan resolusi 2K yang kita set ke resolusi Full HD selama pengetesan. Sebelum Pichel bawa teman-teman sekalian buat ngelihat performa dari prosesor ini, kayaknya Pichel harus cerita sedikit nih tentang prosesor ini, ya kan? Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke. Dan AMD Ryzen 5 8600G yang Pichel review kali ini, dia tuh menggunakan arsitektur Zen 4 yang sama dengan Ryzen di seri 7000. Tapi meskipun begitu, seri Ryzen 8000 ini memiliki kelebihan yang tidak ada di seri sebelumnya. Pertama, dari segi integrated grafiknya, di mana Ryzen 8000 series ini menggunakan grafis RDNA 3 yang jauh lebih kuat dan efisien dibandingkan dengan grafis Vega pada Ryzen 7000 series. Dan juga AMD mengklaim bahwa gaming experience dalam penggunaan aplikasi grafis lainnya ini juga akan jauh lebih baik, walaupun kita tidak menggunakan discrete GPU. Kedua, ada fitur yang namanya HyperRX yang menggabungkan akan Radeon Super Resolution dan juga AMD Fluid Motion Frames untuk meningkatkan performa grafis dan juga pengalaman saat kita bermain game. Jadi ini sebenarnya tambahan yang sangat menarik terutama buat para gamer yang lagi ngumpulin duit buat beli GPU. Nah, ketiga, Ryzen 8000 series ini juga mendukung memori DDR5 hingga 5200 MHz. Dan yang keempat, Ryzen 8000 series ini tuh dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer yang memang lebih kecil dibandingkan fabrikasi 5 nanometer pada Ryzen 7000 series. Dan kelima, ya kan, ini kayaknya topik yang hangat banget ya. Dimana Ryzen 8000 series ini juga mendukung teknologi yang namanya Ryzen AI, yang memungkinkan prosesor untuk menangani beban kerja menggunakan kecerdasan buatan lah, sehingga kinerjanya ujung-ujungnya jadi lebih efisien. Teknologi ini tidak tersedia pada Ryzen 7000 series, jadi ini adalah tambahan yang sangat berguna, terutama buat kita yang para pengguna aplikasi modern. Jadi dia bisa memforecast ataupun merencanakan nanti berapa aplikasi ke depan tuh apa yang mau dijalankan, computationnya seperti apa gitu ya. Nantilah, kita akan bahas detail nanti lain-lain waktu deh. Dan yang terakhir, Ryzen 8000 series juga memperkenalkan beberapa peningkatan keamanan, termasuk mitigasi hardware untuk beberapa jenis serangan keamanan yang memang masih hangat-hangat di beberapa kali belakangan ini gitu. Ini juga membuat prosesor ini jauh lebih aman dan juga andal buat kita gunakan sehari-hari. Sementara untuk spesifikasi lengkapnya, maka AMD Ryzen 5 8600G desktop processor ini, dia nanti memiliki 6 cores dengan 12 thread. Dan juga memiliki fabrikasi 4 nanometer, base clock 4,4 GHz, bisa di-boost hingga 5,1 GHz, serta TDP di 65 Watt. Selain itu juga testbed yang Pichel gunakan ini dilengkapi dengan RAM 32GB DDR5 dual channel 3,0 GHz dan juga storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari XPG Spectrix S40G sebesar 1TB, dan kita dampingi dengan OS Windows 11 Professional dengan build number 23H2 dengan code number 22631.3958 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Oleh karena itu, kita akan langsung tes aja nih gimana prosesor yang menggunakan beberapa benchmark tool yang biasa kita pakai untuk benchmark PC dan juga laptop. Plus juga Pichel juga sudah tambahkan dengan beberapa tool lainnya supaya kinerja CPU-nya bisa jauh lebih ngegas. Dan untuk sedikit mengeber akan kinerja dari prosesornya, maka Pichel set ke mode HyperRX pada aplikasi AMD Adrenalin. Sementara di menu performance-nya, Pichel set ke mode default saja. Dan nanti dari hasil pengetesannya akan kita komparasikan dengan Ryzen 5 7600X yang Pichel sempat review tahun lalu. Supaya kelihatan nih, apakah ada peningkatan yang signifikan dari kedua Ryzen 5 ini.
Nanti kalau teman-teman mau lihat video review lengkapnya dari si Ryzen 5 7600X, bisa klik aja link yang ada di deskripsi atau link yang di bagian sini. Oke, yang pertama kita mulai dengan Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian, dia skornya adalah 13.321 untuk CPU multicore, atau turun 11,1%, dan 1.792 poin untuk CPU single core, atau turun sebesar 8,7%. Sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 7,43 kali, atau turun 2,7% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Pertama-tama nih udah mulai agak meragukan ya. Kita lanjut lagi guys. Kemudian untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka testbed ini mendapatkan skor rata-rata 5.277 poin atau turun 10,1% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Kemudian untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka prosesor ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan render time rata-rata di 3 menit 4 detik untuk CPU test atau lebih lambat 8,2% dari Ryzen 5 7600X. Kemudian untuk tes rendering pixel per benchmark di Adobe Premiere, maka testbed ini berhasil project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 3 menit 19 detik atau lebih cepat 21% dari Ryzen 5 7600X yang kita pernah review. Kemudian untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari PC ini, maka skor yang didapat adalah 10.228 untuk esensial atau turun 18,4%, 10.320 untuk productivity atau turun 12,9%, dan 8.950 untuk digital content creation atau turun sebesar 34,6%. Sehingga secara rata-rata testbed ini mendapatkan skor 7.035 poin atau turun 22,5% dari Ryzen 5 7600X yang kita pernah review. Kemudian untuk converting test video AV1 10-bit pada aplikasi Handbrake, maka CPU ini berhasil mengconvert video dengan preset Very Fast 2160p AV1 60 fps dalam waktu 3 menit 57 detik atau lebih lambat 3%. Dan 2 menit 3 detik untuk preset Very Fast 1080p H264 30 fps atau lebih lambat 73,2% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Kemudian untuk 7-zip built-in benchmark dengan dictionary size sebesar 32 MB, ini dapat diselesaikan dengan transfer rate sebesar 70.512 KB per second atau 70,5 MB per second untuk compressing atau turun 6,3%. Dan lebih lanjut untuk decompressing, dia tuh skornya adalah 1.030.410 KB atau 1030,4 MB per second untuk decompressingnya atau turun sebesar 7,4% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Lanjut kita pakai aplikasi Y Cruncher untuk menghitung pecahan pi atau 22 dibagi 7 hingga 5 miliar digit desimal ke belakang. Dan perhitungan nanti dapat diselesaikan dengan total computation time selama 1074 detik atau 7,9 menit untuk single thread, atau ini lebih cepat 4,9% dan 198,5 detik atau 3,31 menit untuk multithread atau lebih cepat 4% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Next untuk benchmark specs workstation 3.1.0, ini sebagai gambaran professional productivity, maka prosesor ini sendiri mendapatkan skor sebesar 1,96 poin untuk media and entertainment atau turun 37,8%. Dan lebih lanjut untuk product development, ini ada di skor 2,14 atau 2,14, atau ini turun sebesar 33,3%. Dan juga untuk life sciences, ini tuh dia memiliki skor 2,42 atau turun sebesar 35,8% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Kemudian terakhir untuk synthetic benchmark, maka prosesor ini kita tes juga menggunakan Geekbench versi 6.3.0. Dan dia mendapatkan skor 2.603 untuk single core atau turun sebanyak 5,8% dan 11.663 untuk multicore atau turun sebanyak 5,2% dari Ryzen 5 7600X yang kita pernah review. Dan ini dialah perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Check this out.
Beralih ke sektor grafis, maka Ryzen 5 8600G ini termasuk ke seri G, yang artinya prosesor ini dilengkapi dengan integrated GPU, yaitu AMD Radeon 760M, di mana dia sudah memiliki arsitektur RDNA 3 dengan 12 computation unit dan 512 unified pipeline. Sementara untuk frekuensinya dia bekerja di 2,8 GHz dan sharing memory default sebesar 512 MB. Jadi sudah pasti ya kan, kita harus tes juga nih GPU-nya. Dimana setup performance-nya nanti masih sama dengan Synthetic Benchmark. Dan kita juga masih pakai mode yaitu mode HyperRX. Dan juga mode default pada menu performance di aplikasi AMD Adrenalin. Untuk tes 3D rendering memory di Blender, maka prosesornya menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian. Dengan waktu rata-rata 3 menit 5 detik untuk integrated GPU-nya. Lalu dengan aplikasi 3D Mark Time Spy, maka untuk graphics score-nya mendapatkan skor 2247 dan CPU score sebesar 8032. Sehingga rata-rata skornya adalah 2519 poin. Ini dia perbandingan GPU-nya dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Check this out. Nah, lanjut lagi nih, kita ngetes GPU-nya dengan serangkaian game yang biasa Pichel pakai buat tes PC dan juga laptop. Dan layar yang Pichel gunakan masih set juga ke Full HD dengan setup performance juga yang tidak berubah. Tapi settingan game semuanya Pichel mentokin ke rata kanan, mengingat hasil benchmarknya harusnya masih tergolong tinggi. Jadi kali ini Pichel juga nggak pakai toleransi-toleransian lah buat integrated GPU-nya, ya kan? Biar ya tidak ada pilih kasih lah gitu ya kan. Dan game pertama yaitu GTA 5 di resolusi Full HD dan setting very high, maka rata-rata frame rate di 21,4 fps, dengan maksimum di 26,6 fps dan juga minimum di 15,7 fps. Game kedua Counter-Strike 2 di resolusi Full HD dan juga setting very high, maka rata-rata frame rate di 34,9 fps, dengan maksimum di 48,7 dan minimum di 22,7 fps. Game ketiga, Dota 2 resolusi Full HD dan setting best looking, rata-ratanya di 66,2 dengan maksimum di 79,2 dan minimum 43,4 fps. Game keempat, FIFA 22 dengan resolusi Full HD dan juga setting ultra, rata-rata frame rate di 55,6 dengan maksimum di 59,1 dan minimum 8,7 fps. Game kelima, The Sims 4 di resolusi Full HD dan juga setting ultra, rata-rata frame rate di 57,3 dengan maksimum di 67,7 dan minimum 4,8 fps. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di resolusi Full HD dan juga setting ultra, rata-rata frame rate di 19,2 dengan maksimum di 23,9 dan minimum di 15,3 fps. Game ke-7, NFS Unbound di resolusi Full HD dan setting ultra, rata-rata frame rate di 18,4 dengan maksimum di 21,7 dan minimum 15,9 fps. Game ke-8, Valorant di resolusi Full HD dan juga setting high, maka rata-rata frame rate di 126,8 dengan maksimum di 189,4 dan minimum 92,8 fps. Game ke-9, Genshin Impact resolusi Full HD dan juga setting high, maka rata-rata frame rate di 46,7 dengan maksimum di 56,7 dan minimum di 33,7 fps. Nah, kalau teman-teman lihat nih dari hasil pengetesan yang tadi, maka kelihatan banget lah secara garis besar bahwa integrated GPU-nya ini masih memberikan hasil yang masih terbilang oke. Jadi nggak bisa dibilang istimewa amat, tapi juga nggak drop-drop amat gitu, nggak ngecewa-ngecewain amat lah gitu. Dan memang ini sedikit banyak ya kontribusi semuanya lah. RAM-nya yang gede dan juga mungkin kecepatannya oke. Karena kalau kita turunin kapasitas RAM-nya, maka belum tentu juga kita bisa bakal dapat hasil game tes kayak begini. Kemudian kita lanjutkan juga nih tes benchmark dengan stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Dan selama pengetesan berlangsung, seperti biasa yang Pichel mention di bagian spesifikasi, Pichel nanti hanya menggunakan stok cooler bawaan prosesornya. Dan juga untuk testbednya ini Pichel taruh di studio Pichel yang memiliki suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dan pada waktu kondisi idle, maka load CPU-nya ini berada di kisaran 1,2% dengan rata-rata suhu berada di 31,6 derajat Celcius. Sementara untuk power di 7,5 watt dan frekuensi di 3,0 GHz. Selama kondisi ini, semua komponen testing memiliki pattern grafik naik turun yang memang tergolong teratur. Jadi kayak pattern detak jantung gitu. Tapi apa yang kelihatan sih sebenarnya pattern grafik suhu, yang dimana dia bergerak di level 28,4 derajat hingga ke 41,4 derajat Celcius. Setelah 10 menit, Pichel ubah mode grafiknya ke HyperRX dan grafiknya mengalami kenaikan hingga 10,5% pada CPU usage, 37,5 derajat pada suhu, 19,6 watt pada power, dan 4,0 GHz pada frekuensi prosesornya. Namun pergerakan ini hanya sekitar 2 detik aja, selebihnya tampilan grafiknya sama persis seperti kondisi idle dengan default setting yang tadi.
Dan setelah Pichel istirahatkan kurang lebih sekitar 5 menit dengan kembali pada mode default pada aplikasi AMD Adrenalin, maka Pichel set testbednya ke mode stress test dengan aplikasi AIDA 64. Lalu saat kita mulai stress test, maka suhunya naik hingga ke 76,2 derajat Celcius, power ke 70,9 watt, dan frekuensi di angka 4,8 GHz. Pichel coba monitoring selama sekitar 10 menit, tapi grafik yang ditunjukkan tuh cenderung stabil, dengan rata-rata suhu di 93,9 derajat, dengan power di 72,9 watt, dan frekuensi stabil di 4,8 GHz. Setelah itu Pichel kembali masuk ke mode HyperRX di aplikasi AMD Adrenalin. Tapi nggak ada perubahan yang signifikan pada grafiknya, dan malahan cenderung sama dengan grafik sebelumnya juga. Untuk itu Pichel monitoring kembali selama 10 menit dan tidak ada perubahan sama sekali pada grafiknya. Jadinya Pichel hentikan tesnya dengan skor akhir di 90,2 derajat Celcius untuk suhu, 61 watt untuk power, dan 4,8 GHz untuk frekuensi, dengan total durasi testing selama 47 menit dan 23 detik. Dari segi stabilitas, maka prosesor ini terbilang oke lah untuk menghandle komputasi yang memang tergolong berat. Karena dalam kondisi stress test, grafiknya itu nggak goyang-goyang sama sekali. Yang artinya tidak ada kendala throttling sama sekali pada CPU-nya. Walaupun memang bacaan sensor suhunya sudah mencapai 90-an, yang which is hampir maksimum gitu ya. Tapi secara TJ Max masih belum sampai lah ke level paling top-topnya, di mana di 95 derajat Celcius. Tapi ingat, ini hanya menggunakan stock cooler teman-teman, di mana kondisi komponennya juga terbuka dan di ruangan yang memang lumayan sejuk. Mungkin akan lain cerita kalau memang udah contohnya masuk casing, tapi juga CPU coolernya masih pakai stock cooler, maka mau nggak mau bakal jebol. Kecuali kalau misalnya kita mau pakai cooler yang lebih efektif, bisa jadi mungkin lebih turun, ya kan? Mana tahu, ya kan? Overall, menurut pribadi Pichel, prosesor AMD Ryzen 5 8600G ini secara performa memang bisa dibilang ya mungkin peningkatan sedikit lah dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Terutama kalau misalnya kita bandingin di cuma di level yang kayak tadi, apalagi ya 7600X, ya memang mungkin bakalan banyak lebih rendahnya gitu. Dan memang karena secara benchmark point pun nilainya banyak yang naik turun lah. Dengan perbedaan poin yang menurut Pichel juga terpaut lumayan jauh, 30% di bawah gitu. Tapi to be honest, yang kemarin itu kan 7600X, di mana dia secara ini bisa di overclock gitu istilahnya kan. Harusnya lebih bagus, secara daya pun juga lebih jos. Jadi mungkin masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman butuh teknologi yang terbaru, kayak misalnya teknologi AI gitu kan, maka ya mau nggak mau ini salah satu pilihan yang tepat. Ya, ini juga masih jauh lebih dari cukup kok buat kebutuhan komputasi teman-teman sekalian, harusnya. Tapi kalau memang kita nggak mau bernegosiasi gitu ya, atau mau bersabar dikit, mending sambil nabung, mending langsung tabung aja ke Ryzen 9000 series. Ya kan, bentar lagi kok udah mau masuk Indonesia, kan udah berapa hari yang lalu tuh diperkenalin gitu kan. Jadi kalau yang teman-teman ada rencana upgrade PC-nya ke spek yang lebih kencang, ya udah mending langsung loncat aja. Misalnya kayak punya Ryzen 4000, 5000, ya udah langsung naik aja ke Ryzen 9000. Walaupun memang belum ke-spill semua ya harganya. Udah ada sih di Linus segala macam mereka udah, tapi ya di Indonesia kita belum tahu lah. Tapi untuk saat ini, buat yang stoknya paling tersedia, ya mau nggak mau, mending ambil yang seri 8000 dulu. Dimana Pichel akan menyarankan teman-teman buat ambil Ryzen yang 5 8600G ini, karena memang ini dibanderol di harga 3,6 jutaan di marketplace AMD komponen. Tapi kalau memang kita mau pure performance tanpa ada teknologi-teknologi terbaru yang terlalu gimmick-gimmicky gitu ya, maka Pichel sebenarnya masih tetap rekomendasiin Ryzen 5 7600X, dimana dia di harga yang sama 3,7 jutaan, tapi buat beberapa synthetic benchmark dia dapat hasil yang jauh lebih baik. Tapi kembali lagi pada teman-teman, ini benefitnya kalian timbang-timbang lah, mana yang paling oke gitu ya kan. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Pichel ada tuh beberapa game konsol yang udah mau rilis. Sabar teman-teman, jangan lupa subscribe. Kemudian juga PMG Fams ya, di mana channel ini yang bahas soal aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Ya, jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi kalau sendiri bandinginnya mana coba? 7600X apa 8000 ini?